Shalom rekan-rekan pemuda, kembali kita akan merenungkan Sabda Bina Pemuda hari Sabtu 16 April 2022. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang boleh kami baca ini Tuhan, walaupun hanya sedikit, namun boleh berguna dan boleh kami terapkan bagaimana kami adalah surat terbuka dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan pemuda, hari ini kita merayakan Sabtu Teduh. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 19 ayat 31 hingga 37. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Judul renungan pada hari ini yaitu kematian yang membawa hidup. Sobat muda, praktik penebusan atas dosa dalam tradisi orang Israel atau agama Yahudi dilakukan melalui penyembelihan hewan kurban. Hewan yang tidak bercacat dianggap layak sebagai penebus. Darah hewan yang tercurah mengabsahkan penebusan itu. Dalam kekristenan, penebusan itu dilakukan oleh Allah sendiri, sebab manusia tidak mampu menebus dirinya dari kutuk dosa. Manusia yang bercacat celah akibat dosa tidak layak untuk menjadi tebusan bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Hanya Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang sejak kelahiran sampai kematiannya sama sekali tidak berdosa. Dialah satu-satunya yang layak menebus dosa. Sobat muda, menjelang hari persiapan Sabat, para prajurit diperintahkan untuk menurunkan jenazah mereka yang mati tersalib. Kedua penjahat di sebelah Yesus masih hidup, sehingga kaki mereka harus dipatahkan untuk mempercepat kematian. Akan tetapi Yesus ditemukan telah mati. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, lalu keluarlah darah dan air. Orang itu bersaksi bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Ia tidak berpura-pura mati. Kesaksian prajurit itu meneguhkan iman umat Allah bahwa Yesus, Tuhan, benar-benar mati di atas kayu salib. Kesaksian ini sesuai dengan nubuat para nabi dan ucapan malaikat Gabriel kepada Yusuf dan Maria, bahwa Yesus, anak Allah yang maha tinggi, memberikan darah dan nyawanya untuk mengampuni dosa manusia. Sobat muda, pengorbanan Yesus adalah bukti cinta Allah yang besar kepada kita. Lalu, apalagi yang kita ragukan darinya? Dalam kemanusiaannya, ia rela mati bagi kita. Ia turun ke dunia orang mati dan mengalahkan maut. Dalam kematiannya, kita bisa merdeka dari kutuk dosa dan mendapat jaminan hidup yang kekal. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita menutup dengan doa. Tuhan Yesus, kembali kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang telah Engkau lakukan untuk kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, jika sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, Kau yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.